Selamat siang Bu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Dumora Panjaitan, NIM saya 5253351038. Saya Rolster Mas Reger, NIM 5253351039. Dan kami di sini ingin mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari proyek dan UAS kami mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dan yang berjudul Sistem Absensi Online Mahasiswa Berbasis Android Menggunakan QR Code. Dan kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Baiklah, dan latar belakangnya itu perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai aktivitas akademik beralih ke sistem digital. Salah satu kegiatan yang masih banyak dilakukan secara manual adalah proses absensi mahasiswa menggunakan tanda tangan pada lembar kehadiran. Metode tersebut memiliki beberapa kelemahan seperti membutuhkan waktu yang lebih lama, rentan kehilangan data, kesalahan pencatatan, serta memungkinkan terjadinya praktik titip absen. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah sistem absensi yang lebih modern dan efektif dengan memanfaatkan teknologi QR Code dan perangkat Android. Melalui sistem ini, mahasiswa cukup melakukan scan QR Code untuk mencatat kehadiran serta otomatis dan real time. Dan adapun rumusan masalah kami, yang pertama itu ada bagaimana merancang sistem absensi online berbasis Android menggunakan QR Code, dan yang kedua ada bagaimana mahasiswa melakukan absensi secara digital. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu ada tujuan dari perancangan sistem ini, yaitu yang pertama merancang sistem absensi online, yang kedua mengurangi pengurangan absensi manual, yang ketiga meningkatkan akurasi data kehadiran, yang keempat mempermudah pengelolaan absensi, dan yang terakhir itu menghasilkan laporan otomatis. Selanjutnya ada manfaat sistem. Yang pertama bagi mahasiswa itu, yang pertama mempermudah proses absensi, yang kedua melihat riwayat kehadiran. Terus bagi dosen itu yang pertama mempermudah pengelolaan absensi, yang kedua itu memantau kehadiran secara real time. Dan untuk bagi kampus itu yang pertama mendukung digitalisasi akademik, dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Oke, baiklah kita lanjut ke bab 2-nya. Jadi judul bab 2 itu adalah analisis kebutuhan sistem. Dan itu ada gambar 2.1 gambaran umum sistem. Jadi saya akan menjelaskan di gambaran umum sistem ini merupakan sistem absensi online yang berbasis Android menggunakan QR Code. Dosen juga bisa membuka sesi absen dan menghasilkan QR Code yang unik untuk setiap pertemuan. Mahasiswa bisa melakukan scan QR Code-nya menggunakan aplikasi Android. Data kehadiran kemudian divalidasi dan disimpan secara otomatis ke database. Seluruh data dapat dipantau secara real time oleh dosen maupun administrator. Dan selanjutnya itu adalah analisis sistem berjalan. Pada sistem yang berjalan saat ini, dosen membagi lembar absen seperti mahasiswa menulis nama, NIM, dan tanda tangan. Dosen juga bisa melakukan rekapitulasi secara manual. Dan adapun kelemahan sistem berjalan itu seperti memerlukan waktu yang lebih lama, data mudah hilang ataupun rusak, rentan terjadi titip absen, sulit mencari data lama, dan laporan dibuat secara manual. Karena itu diperlukanlah sistem absensi digital yang lebih efektif dan efisien. Adapun analisis sistem usulan, pada sistem usulan ini terdapat dosen membuka absensi dan sistem menghasilkan QR Code yang unik. Mahasiswa melakukan scan QR Code, sistem memvalidasi data, kehadiran langsung tersimpan dalam database. Dan adapun keunggulan sistem lebih cepat, mengurangi penggunaan kertas, mengurangi kehilangan data, mengurangi titip absen, laporan lebih mudah dibuat, data tersimpan secara real time. Oke, selanjutnya dilanjutkan teman saya. Selanjutnya itu ada identifikasi aktor sistem. Di identifikasi aktor sistem ini terdapat 3 aktor utama dalam sistem. Yang pertama ada administrator. Administrator itu bertugas untuk
untuk mengelola seluruh data sistem. Yang kedua itu ada dosen, mengelola jadwal, membuka sesi absensi, membuat QR code, dan melihat laporan. Yang terakhir itu ada mahasiswa. Mahasiswa bisa melakukan absensi menggunakan QR code serta melihat riwayat kehadiran. Yang selanjutnya itu ada kebutuhan fungsional sistem. Kebutuhan fungsional sistem meliputi yang pertama itu login, kelola mahasiswa, kelola dosen, kelola mata kuliah, kelola kelas, membuka sesi absensi, generate QR code, scan QR code, dan melihat laporan. Kebutuhan fungsional itu meliputi keamanan login, user friendly, real time processing, perform cepat, ketersediaan sistem. Oke, baiklah kita masuk ke bab 3 yaitu perancangan UML. Oke, jadi di perancangan UML ini pada UC diagram terdapat 3 aktor, yaitu administrator, dosen, dan mahasiswa. Jadi administrator ini memiliki akses untuk mengelola seluruh data sistem, dosen memiliki akses untuk mengelola absen dan laporan, mahasiswa dapat melakukan scan QR code serta melihat informasi kehadiran. Diagram ini menggambarkan seluruh interaksi atau penggunaan dengan sistem. Jadi bisa juga dilihat ini ada tabelnya 3.1 use case diagram, lanjut lagi. Nah, jadi itu juga ada penjelasannya. Lanjut lagi. Jadi kami ini ada totalnya 11 diagram activity. Ya, kita lanjut aja ke selanjutnya, activity diagram login. Jadi activity diagram login ini menjelaskan proses login penggunaan. Alur prosesnya ini penggunaan membuka aplikasi, memasukkan username dan password. Sistem juga melakukan validasi ke database. Jika data benar, pengguna masuk ke dashboard. Jika salah, sistem menampilkan pesan error. Diagram ini menunjukkan pentingnya autentikasi dalam menjaga keamanan sistem. Selanjutnya itu ada activity diagram membuka sesi absensi. Di sini kita bisa lihat ada diagramnya. Di situ diagram ini menggambarkan aktivitas dosen saat membuka sesi absensi. Langkah-langkahnya itu yang pertama ada memilih jadwal kuliah, ada membuka sesi absensi, ada sistem melakukan validasi, sistem membuat sesi baru, QR code dihasilkan, QR code dilampirkan kepada mahasiswa. QR code yang dihasilkan bersifat unik sehingga meningkatkan keamanan absensi. Selanjutnya itu ada activity diagram scan QR code. Di sini juga bisa kita lihat ada gambar diagramnya. Diagram ini menggambarkan proses absensi mahasiswa. Alurnya itu mahasiswa bisa membuka aplikasi, memilih menu absensi, kamera aktif, melakukan scan QR code, sistem memvalidasi QR code, data disimpan ke database, notifikasi berhasil ditampilkan. Diagram ini merupakan inti dari sistem karena proses pencatatan kehadiran terjadi pada setiap tahap ini. Nah, kita masuk ke activity diagram pembuatan laporan. Jadi bisa juga dilihat tampilannya itu. Dan tampilan awalnya itu pilih menu laporan hingga pada ambil data dari database. Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Diagram ini menjelaskan tentang proses pembuatan laporan absensi. Administrator ataupun dosen bisa memilih menu laporan, menentukan parameter laporan, kemudian sistem mengambil data dari database dan menghasilkan laporan yang dapat dicetak atau diunduh. Fitur ini sangat memudahkan dalam pengelolaan data kehadiran siswa ataupun mahasiswa. Jadi masuk lagi di switch diagram login. Jadi bisa dilihat juga tampilannya, ada pengguna hingga akhirnya ke user database. Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Ini menunjukkan komunikasi antara user aplikasi Android atau autentikasi controller dan ada juga database. Jadi di diagram ini memperlihatkan urutan proses verifikasi akun hingga data dashboard berhasil ditampilkan. Selanjutnya itu ada sekuensi diagram scan QR code. Di sini juga kita bisa melihat diagramnya.
Diagram ini menunjukkan komunikasi saat mahasiswa melakukan absensi. Data QR code dikirim ke controller, divalidasi oleh validator, kemudian disimpan ke database sebelum sistem menampilkan status absensi. Proses validasi dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan data absensi benar. Selanjutnya itu ada sekuensi diagram membuka sesi absensi. Di sini juga bisa kita lihat ada daftar diagramnya. Diagram ini menggambarkan proses dosen membuat QR code. Sistem mengambil data jadwal kuliah, menghasilkan QR code, menyimpan ke database, dan menampilkannya kepada mahasiswa. QR code hanya berlaku untuk satu sesi perkuliahan sehingga lebih aman. Collaboration diagram. Jadi ini menunjukkan kerjasama antar objek. Jadi bisa juga dilihat dalam tampilannya itu ada mahasiswa, aplikasi Android absensi, hingga pada akhirnya QR validator. Jadi sedikit saya akan menjelaskan. Di sini objeknya itu mahasiswa seperti yang tadi saya bilang, ada mobil application, contactless, validator, dan database. Jadi masing-masing objek ini saling berinteraksi untuk menyelesaikan proses absensi mahasiswa. Dan lanjut di kelas diagram. Jadi kelas diagram ini menunjukkan kelas utama yang digunakan, yaitu seperti user. Yang pertama itu adalah user, mahasiswa, dosen, absensi, QR code. Jadi diagram ini juga menunjukkan atribut, metode, dan hubungan antar kelas yang menjadi dasar pengembangan program dan database. Selanjutnya itu ada static heart diagram. Di sini juga bisa kita lihat gambarnya. Static chart diagram menggambarkan perubahan status objek absensi. Dimulai dari state awal, sesi aktif, scan QR code, validasi berhasil atau gagal, dan state akhir. Diagram ini membantu memahami perubahan kondisi yang terjadi selama proses absensi berlangsung. Selanjutnya itu ada bagian bab 4, penutup atau kesimpulan. Yang pertama itu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem absensi online mahasiswa berbasis Android menggunakan QR code mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses absensi mahasiswa. Sistem ini dapat mempercepat proses absensi. Yang kedua, mengurangi penggunaan kertas. Yang ketiga itu mengurangi kesalahan pencatatan. Yang keempat itu ada mengurangi praktik titip absen. Yang keempat itu ada mempermudah pembuatan laporan. Yang kelima itu menyediakan informasi kehadiran secara real time. Dan yang terakhir itu mendukung digitalisasi kampus. Dengan demikian, sistem ini layak diterapkan sebagai pengganti sistem absensi manual. Jadi adapun saran untuk pengembangan selanjutnya, sistem ini dapat kami tambahkan seperti adanya validasi lokasi menggunakan GPS, face recognition, interaksi dengan siakat, notifikasi secara otomatis, dukungan Android atau iOS, dan web, statistik kehadiran dalam bentuk grafis, ekspor laporan PDF dan Excel, dan histori aktivitas pengguna. Jadi pengembangan tersebut bisa diharapkan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan sistem kami. Ini selanjutnya Lampiran. Jadi ini ada lampirannya. Inilah data diagram tadi yang kami presentasikan. Ada 11 gambar. Ada total 11 gambar. Oke, dan itulah. Jadi demikianlah presentasi kami atau cara kami menjelaskan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan terima kasih atas perhatian dosen dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.